rekomendasikan oleh Bupati Wali Kota. Dan kami walaupun dalam dinamika yang terjadi menyiapkan 3 opsi, tapi karena Pak Gubernur sudah jelas dalam rapat bersama akang-akang semua sudah menyampaikan bahwa sangat menghormati aspirasi yang disampaikan melalui Bupati Wali Kota dan akan mengikuti apapun yang direkomendasikan oleh Bupati Wali Kota. Jadi dalam UMK yang sudah ditetapkan itu sebetulnya tidak ada satupun yang kami paksakan, nilainya betul-betul yang kami terima. Nah, tapi kalau sekarang akang-akang sudah menyampaikan ada permasalahan di internal kabupaten kota, ya kami akan sepanjang dokumennya sudah disampaikan melalui Dinas Tenaga Kerja, tentunya tidak ada alasan bagi kami untuk menolak. Jadi untuk UMK 2021 ini akan dilakukan revisi. Oke. Nah, untuk yang UMSK 2020 mungkin kita lihat satu-satu. Kang Hendra mungkin satu-satu, Kang. Terima kasih Bu Karo. Saya mencoba untuk menyampaikan kepada rekan-rekan kaitan dengan UMSK Bekasi Kota dan Bekasi Kabupaten yang pada awalnya memang sudah mulai proses yang berliku dan panjang, terus termasuk dengan Bogor juga, dan terakhir Karawang. Ingin saya sampaikan bahwa Kabupaten Bekasi terkait dengan apa yang menjadi pengaduan tuntutan dari serikat adalah tadi disampaikan adalah mencabut diktum ketiga keempat ya Pak ya, dan juga tentang masa berlaku SK tersebut. Ini ranah biro hukum untuk bisa menyampaikan, dan secara teknis memang kondisi kita itu sebetulnya dalam hal ini dalam proses teknis administrasi baik semua dokumen yang ada bahwa ada 2 hal yang memang harus kita garis bawahi, tentunya terkait dengan persyaratan-persyaratan yang tentunya harus kita putuskan di Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, yang tentunya di situ ada unsur serikat dan apindonya terutama. Dan memang itu ada dokumen-dokumen yang pada prinsipnya ada kekurangan-kekurangan yang sebetulnya sudah kita anulir lah, tidak dimasalahkan gitu. Karena kalau memang dipermasalahkan akan terjadi deadlock sebetulnya. Karena satu hal memang kekurangan dokumen tentang karena UMSK itu yang pertama yang disampaikan adanya kesepakatan dan kajian sektor dan juga terhadap nilainya itu. Ada beberapa KBLI yang memang ada kekurangan-kekurangan, dan tentunya kita secara arif dan bijaksana untuk mensikapi semua kekurangan itu, jangan sampai terjadi ketidakpastian hukum di lapangan tentunya terkait dengan penentuan upah UMSK. Itu yang terjadi, dan sehingga pada prinsipnya ketika itu ada sebagian memang dari unsur yang kalau memang terjadi seperti itu, apakah tidak ada salah misalkan diktum bagi yang bersepakat begitu pada awalnya seperti itu, dan itu bergulir di rapat Dewan Pengupahan, lalu selanjutnya itu dituangkan juga untuk menjadi rekomendasi kepada Biro Hukum. Lalu terjadi kaitan dengan Kabupaten Bogor, memang mohon maaf ada kesalahan dalam penyantuman angka yang 3 KBL itu, dan itu mungkin atas kelalaian kami. Tentunya juga seizin Bu Karo dan juga Pak Kadis juga kita akan berupaya untuk memperbaiki sesuai dengan mekanisme yang ada, dan juga arahan yang akan disampaikan. Lalu yang terakhir yang saya sampaikan terkait dengan Karawang. Karawang memang
terakhir pada saat itu bulan Oktober menyampaikan, dan memang terjadi pada prinsipnya Karawang beberapa hal yang kita kembalikan, kita perbaiki terus menerus. Karena apa? Kita sudah undang Dewan Pengupahan Kabupaten Karawangnya untuk kira-kira kita duduk bersama dan kita dengar pendapat. Dan lagi-lagi memang klasik Pak Jinto bahwa semua itu ada saja yang tidak sepakat dengan serikat dengan Apindonya begitu. Dan saya juga maklum karena tadi sampaikan tidak mungkin ayat dengan api itu nggak hiji gitu kan biasanya. Tapi yang tugas pemerintah adalah memberikan jalan tengah gitu kan terhadap kondisi yang terjadi, sehingga juga tadi saya sampaikan di daerah itu ada kepastian hukum dan ada kepastian untuk menentukan besaran upah, karena tentu saja tadi sampaikan bahwa itu juga menyangkut dengan hayat hidup orang banyak seperti itu. Di Karawang ternyata memang tidak semuanya ada kesepakatan sektor, Bu. Jadi yang disampaikan contoh kemarin saya minta kepada Jinto itu ada 12 ya contoh dan 17 perusahaan yang dijadikan sebagai bahan untuk membahas di tingkat Dewan Pengupahan Provinsi. Dan itu juga disampaikan oleh Pak Agus pada saat itu, dan kita setujui. Dan kemudian mungkin ada hal yang memang harus dibetulkan, sehingga di ujung dari pihak Kabupaten Karawang menyampaikan bahwa rekomendasi itu ada 20 ya Pak Jinto ya, 20 KBLI gitu kan, sehingga itu sesuai dengan yang disampaikan rekomendasi oleh Kabupaten Karawang, seperti itu sesuai dengan apa yang ada. Dan itu tuntutan yang disampaikan oleh Karawang. Namun hal yang perlu yang mendasar tentunya kita juga perlu mendapatkan fatwa dari kementerian, karena ada sebagian memang ada yang tidak lengkap dalam persyaratan kesepakatannya, dokumen persyaratan kesepakatannya, sehingga untuk mengeneralisir itu supaya ada kepastian kita untuk menetapkan, maka kita membuat surat kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang pada saat itu pertama disampaikan oleh Pak Gubernur melalui suratnya yang tadi juga menyampaikan tentang sektor asosiasi sektor, dan juga karena 20 hari setelah itu belum ada jawaban, karena kita juga deadline oleh teman-teman juga ada kepastian, maka selanjutnya menyusul surat Pak Kadis kaitan dengan surat Pak Gubernur itu disampaikan juga. Dan seperti dilihat pada kemarin tanggal 23 itu diterima suratnya dan dibahas di Dewan Pengupahan. Dan tentu saja Dewan Pengupahan itu melakukan pembahasan pada hari kemarin, hari Jumat, untuk melakukan semacam rapat pembahasan secara keseluruhan, Bu. Dari mulai UMSK yang disampaikan Bekasi, Bogor dan juga Karawang, sampai juga terakhir dengan revisi yang diajukan oleh rekan-rekan kita dari Kota Bogor, dari Kota Cianjur dan Kota Tasik, Kabupaten Tasik. Itu yang kami terima sebetulnya. Lalu kesimpulan dari hasil rapat Dewan Pengupahan terhadap kondisi ini adalah, pertama, kita juga harus berpikir manakala pada saat nanti juga bagaimana kalau memang tidak ada kemampuan, karena dalam mohon maaf, mohon saya dikoreksi, ke depan itu tidak ada mekanisme penangguhan seperti itu. Maka disarankan juga untuk disampaikan berdasarkan surat edaran perlindungan ketenagakerjaan dalam kolom nomor 2 diktum keempat sampaikan, dan juga terakhir jawaban atas dari kementerian yang memang menolak untuk karena tidak ada sektor untuk tahun ke depan, karena tidak adanya UMSK gitu. Mungkin itu secara globalnya saya sampaikan, dan itu juga tertuang dalam kesimpulan yang disepakati dalam rapat Dewan Pengupahan hari Jumat.
Dan kemudian kita sampaikan, kebetulan pada saat itu juga teman-teman dari anggota Ketua Serikat Pekerja Provinsi Jawa Barat juga menunggu pada setelah rapat Dewan Pengupahan, dan saya sampaikan hasil itu kepada teman-teman apa saja yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan, dan saya sampaikan bahwa kesimpulan akhirnya adalah menyerahkan segala keputusan itu kepada pemerintah Jawa Barat untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan kewenangan dan tentunya saja dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon izin Bu Karo juga Pak Kadis. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ini Bu, yang itu yang Pak Kadis Bu, apa jelek? Saya bawa ke rumah aja deh. Tapi mah aman, kemarin di swab. Tapi sampai dirapin. Halo. Ya. Terus aku mana? Ya. Cek. Aman Pak Jinto, aman. Nanti sampai dirapin. Jadi yang aman sebetulnya Bogor sudah dipastikan ya, karena ini kekeliruannya ada di Pemprov, berarti yang Kabupaten Bogor dipastikan akan dilakukan penyesuaian. Nah, tinggal Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Karawang, ada Pak. Yang direvisi itu ya. Diktum. Kalau ya diktum sama keseluruhan kan, ya. Kalau Karawang belum ditetapkan. Kalau yang diktum saya setuju dicabut karena tidak ada dasar. Alhamdulillah. Tapi ini juga tergantung biro hukum nanti. Bapak. Untuk kajian hukumnya bagaimana gitu ya. Intinya saya setuju saja. Ya apa saya kepentingan saya kan laras sudah bagus Pak. Prinsipnya itu Pak Kadis. Cuman saya tadi kepentingan saya nanti kalau ada terjadi di belakang hari. Urusan saya sama Pak Kadis atau Hidangunya. Catat. catat Karawang siap ngawal Pak Kadis. Bagaimana dengan yang nggak mampu nanti? Menangguhkan Pak. Tidak ada penangguhan, maksud saya begini. Sudah ada komunikasi Pak mereka Pak. Ya itu. Kan kembali kesepakatan lagi Pak di tenis. Betul, nah itu. Nanti kita ambil kesepakatan, tapi saya ingin nanti fair. Saya minta yang namanya akan publik. Oke? Setuju? Jadi memang kalau dulu kadang-kadang pengusaha sok bohong gitu ya, ngebohong. Jadi tadi percaya apa rasa. Tapi kondisi sekarang deklarasinya mau dipercaya. Harus ada angkutan publik Pak. Bapak siapa bintanya? Saya kasihan sih teman-teman saya pengawas itu didukung dia gitu. Nah kalau nanti didukung oleh teman-teman di sini, pengawas saya aman. Ya. Itu bukan. Kira biar tenang ke teman-teman, ini paling lambat keluar SK UMSK dan revisi itu kapan Bu, biar kita juga langsung rapat di internal masing-masing Bu. Ya kalau diminta kapan ditandatangani kan Pak Gubernur yang nanda tangan. Yang bisa kami janjikan adalah saat ini juga kami akan buat. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya titip sebetulnya semua itu adalah ranahnya di kabupaten kota. Jadi tolong ke depan teman-teman solidkan dulu di kabupaten kota karena Pak Guri itu betul ya? Termasuk juga Cianjur, bukan kita. Ya jadi kita awasi sama-sama ke depan kita solidkan gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kita semua juga sehat dan dunia usaha kita terus bisa pulih kembali. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf, bisa? Hujan. Ya, rokoknya. Dia rokoknya. Hah? Tadi aku. Marlboro, iya.